Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dalam konferensi pekerja teknologi informasi ya, gerak dari rumah ya, tagnya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau berdonasi. Semoga apa yang teman-teman donasikan itu dapat berguna bagi perlawanan wabah COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Intinya teman-teman stay safe ya, dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan nama saya Melki Mario Gulo ya, biasa teman-temannya manggil Gulo. Untuk alamat email saya ini nanti kalau mau kontak-kontakan lebih lanjut ya, sama GitHub saya itu ada beberapa codingnya di situ. Mungkin teman-teman mau nge-forking atau mau cari inspirasi boleh silahkan. Oke, lanjut. Jadi saya ya Melki Mario Gulo itu mahasiswa jurusan Teknik Telekomunikasi ya di PN angkatan 17. Terus kegiatan saya di kampus tuh ngapain sih? Kegiatan saya itu riset. Risetnya bidangnya UAV ya, pengembangan autonomous multirotor terutama, dan riset artificial intelligence. Terus saya melakukan riset itu bersama tim Dirgantara PENS. Nah, tim Dirgantara PENS itu adalah sebuah tim riset UAV di kampus PENS yang melakukan beberapa riset. Di antaranya itu seperti multirotor, fixed wing, racing plane, roket, ya itu banyak kita riset. Nanti seperti apa saya jelaskan. Lanjut. Baik, untuk uraian pembahasannya ya, pada kali ini itu akan dibahas mengenai pemrograman autonomous drone. Dimulai dengan pengenalan teknologi drone dan jenis-jenisnya, cara kerja drone, ya. Terus akhirnya itu pemrograman dan pemanfaatan teknologi drone. Jadi ya semoga dengan presentasi ini dibuat, teman-teman jadi terbuka supaya kedepannya itu pengembangan drone di Indonesia itu bisa maju gitu loh. Dan istilahnya itu kita nggak kalah saingan dengan negara-negara lain gitu loh. Karena memang negara-negara lain itu udah berlomba-lomba untuk membuat drone-nya masing-masing gitu loh. Entah digunakan untuk keperluan militer, entah digunakan untuk keperluan pertanian, entah untuk keperluan e-commerce. Nah, semuanya memiliki drone yang dikembangkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, saya harap setelah ini teman-teman punya ide, kita bisa mengembangkan, and ya, yeah, let makes Indonesia fly, gitu aja. Oke, terus daftar item ya. Ya, tadi udah dijelasin ya, ini hanya sekedar breakdown-nya ya. Pengenalan drone dan jenisnya, cara kerja drone, pemrograman autonomous drone dengan Python, dan terakhir pemanfaatan drone. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, masa lalu versus masa sekarang. 10 tahun yang lalu, teman-teman, ya, 2009, untuk mencari berita, ya misalnya ada berita demo ya, demonstrasi di Jakarta misalnya, atau berita kebakaran hutan, ya. Nah, untuk memberikan informasi yang menarik, biasanya itu akan dilakukan liputan dari udara. Nah, liputan dari udara ini, ya, itu membutuhkan helikopter dan seorang kameramen. Nah, kalau zaman dulu kita lihat biaya operasionalnya pasti mahal banget. Yang pertama, helikopter itu sewanya pasti mahal. Beli bahan bakarnya apalagi. Belum juga pilotnya, ya. Kita harus bayar pilotnya. Terus belum bayar untuk kameramennya, ya kan? Lalu resikonya juga besar. Apabila mati mesin di atas ya, yang terjadi itu bukan hanya istilahnya itu kecelakaan alat aja, tapi juga kecelakaan manusia gitu. Nah, tetapi ya 10 tahun kemudian ya, mungkin kalau sekarang udah 11 tahun ya, itu 2 orang ya yang ada di helikopter ini itu tuh bisa dikatakan tuh kehilangan pekerjaannya gitu loh. Mungkin bukan kehilangan, tapi berubah pekerjaannya buat ngeremotin si drone ini ya. Jadi yang dulunya itu memerlukan biaya operasional yang besar, sekarang memerlukan biaya operasional yang sangat murah. Sangat murah. Yang pertama, kita lihat dari segi bahan bakar saja. Bahan bakar yang di atas ini pakai aftur. Yang di bawah ini bahan bakarnya cuma pakai baterai ya. Jadi untuk biaya powernya lebih murah. Terus yang kedua untuk masalah kameramen, kamera yang digunakan ya. Kamera yang digunakan dulu kamera yang besar seperti itu ya. Jadi ini harganya juga nggak murah gitu loh. Apalagi bayar orang untuk mengoperasikannya ini juga nggak sembarang orang bisa mengoperasikannya. Sekarang
sangat murah. Kenapa? Karena kameranya udah terpasang dan untuk mengoperasikannya siapapun bisa gitu loh. Cuman mungkin butuh jam terbang aja yang cukup agak sedikit lama gitu aja. Jadi kalau kita lihat tuh drone itu sudah mulai bagaimana cara dunia itu menghadirkan apa ya? Yang pertama menghadirkan sebuah informasi, yang kedua mengubah cara dunia dalam bidang transportasi itu juga bisa. Lanjut saja, saya next. Nah, sebenarnya ya, tadi saya menggunakan kata drone itu tuh biar gampang itu untuk ini saya menyebutnya drone. Tetapi yang benar adalah drone itu adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Jadi bentuknya itu nggak harus seperti ini, teman-teman. Nah, ini itu bentuknya apa, ini jenisnya apa nanti kita pelajari. Jadi drone itu bentuknya berbagai macam. Syarat dia dikatakan drone adalah yang pertama dia pesawat tanpa awak, ya, bisa pesawat tanpa awak maupun juga kendaraan tanpa awak, bisa juga yang dikendalikan dari jarak menggunakan komputer ataupun remote control. Jadi di sini kalau kita lihat ini dari ilustrasinya, ini ada pesawatnya ya. Terus yang di sebelah kiri ini namanya GCS atau Ground Control System, Ground Control Station juga. Nah, yang di atas ini satelit. Nah, jadi si Ground Control Station ini berkomunikasi dengan si pesawat ini menggunakan satelit gitu ya. Nah, jadi untuk disebut yang namanya drone itu ketika ada pesawat yang dikontrol dari jarak jauh oleh komputer maupun oleh remote control yang dikendalikan oleh manusia. Gitu ya. Lanjut. Nah, sebenarnya drone itu ada kayak jenisnya, cuman yang common ya, yang biasanya itu sering dikenal tuh dua. Yang ini yang biasanya kita lihat ya, yang merek DJI, merek apalagi ya, banyak deh merek-merek drone yang mungkin teman-teman kenal, tapi yang pasaran paling terkenal itu DJI ya. Itu ini namanya rotary wing ya. Sementara yang bentuknya kayak pesawat ini ya, kayak pesawat terbang biasa itu namanya fixed wing. Jadi kenapa kok fixed wing? Kenapa kok rotary wing? Oke, kita lihat. Yang pertama fixed wing ya. Fixed wing itu adalah wahana terbang yang memanfaatkan bentuk sayap yang statis ya untuk daya angkat pada wahana. Jadi fixed wing itu bisa terbang itu karena rentang sayapnya ini ya, dia statis ya. Dan mungkin teman-teman pernah belajar hukum tekanan ya, asas Bernoulli ya, memanfaatkan asas Bernoulli untuk mengangkat dari tubuh pesawat ini. Jadi si pesawat ini tuh dapat terangkat itu karena sayapnya. Sementara untuk fixed wing, tenaga penggeraknya itu, tenaga pendorongnya itu adalah motor ya, dengan satu baling-baling saja. Ini kita lihat motornya ada di belakangnya itu ya. Lalu lanjut. Nah, terus keuntungan fixed wing apa? Nah, keuntungan fixed wing itu lebih stabil ya. Teman-teman kalau misalnya gini aja, kalau teman-teman naik pesawat ya, pesawat terbang komersial ya, misalnya kayak Garuda Indonesia atau mungkin Lion Air atau mungkin Susi Air dan lain-lainnya ya, itu kan sangat-sangat stabil ya di atas ya. Maksudnya stabil itu dari segi aerodinamisnya, dan istilahnya itu di atas itu teman tuh sangat sedikit turbulensi gitu loh. Bahkan mungkin turbulensi kalau ada awan aja, atau mungkin ketika angin di atas juga gede gitu. Tapi benar-benar stabil. Nah, coba bayangkan teman-teman kalau misalnya naik helikopter. Helikopter itu benar-benar nggak stabil, teman-teman. Ya, stabil karena sayapnya itu muter. Nanti dijelasin juga kenapa nggak stabilnya. Oke. Terus aman saat fail safe. Jadi, keuntungannya fixed wing itu dia tuh aman. Aman fail safe itu apa? Fail safe itu terjadi istilahnya itu error. Error di mana? Entah error di motornya mati tiba-tiba di atas, atau remote-nya terputus, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang sekiranya tidak terjadi di darat tapi terjadi di udara. Nah, hal ini keuntungannya fixed wing itu ketika mati mesin motornya, katakanlah fixed wing itu nggak langsung jatuh ke bawah gitu, tapi dia tuh biasanya tetap jatuhnya itu ke depan. Ya, jadi dia tuh tetap istilahnya itu mengikuti karena dari hukuman tekanan bara itu tenaga pendorongnya mati, makanya dia tetap jalan ke depan, cuman pelan, meskipun akhirnya turun gitu. Jadi nggak langsung jatuh brek ke bawah gitu. Terus enaknya lagi apa? Itu bisa buat penerbangan jarak jauh ya. Jadi untuk teman-teman misalnya yang pengen apa itu kayak misalnya aja yang mungkin agak buruk juga ya efeknya itu
kayak yang drone yang digunakan oleh Amerika gitu ya, biasanya untuk nyerang negara-negara lain gitu, atau mungkin untuk patroli negara lain, itu biasanya bentuknya itu fixed wing, karena memang jaraknya yang bisa jauh gitu. Terus kekurangan fixed wing ya memerlukan landasan terbang, terbangnya langsung nggak bisa langsung ke atas, ya jadi butuh runway kayak pesawat biasa itu. Terus pilotnya kecil ya, karena apa? Karena daya angkatnya kecil juga dari fixed wing, karena motornya cuma satu, itu pun sebagai pendorong. Terus lebih susah pengoperasiannya. Kenapa lebih susah? Karena kalau udah jauh kita juga bingung lihatnya kayak gimana. Yang depan yang mana, yang belakang yang mana. Gitu. Terus ini bagian dari fixed wing ya. Ini saya ambil dari internet. Jadi yang penting itu ada ini, ada PXF Mini dan RSP Zero. Jadi di sini tuh sebagai flight control. Flight control itu istilahnya tuh otaknya, ya otaknya dari pesawat ini yang kita bisa kendalikan. Perintah untuk belok, perintah untuk naik itu dari flight control ini. Terus motor itu sebagai pendorong. Nah, propeller ini tuh baling-balingnya, ya. Propeller itu tuh akan menghasilkan gerakan berputar rotari yang menghasilkan daya dorong ke depan. Terus servo motor ini tuh dikenakan di sayapnya ya. Jadi sayapnya servo motor ini membantu dalam manuver, entah untuk belok kanan, belok kiri, naik ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah seperti itu. Nah, terus baterai juga seperti itu biasa. Baterai itu istilahnya dayanya ESC ini itu tuh ini yang kontrol si motornya ini. Jadi motor itu tuh dikontrol kecepatannya itu menggunakan ESC ini. Jadi ESC ini nyambung ke flight controlnya. Nanti kita lihat. Terus multi rotor atau rotary wing ya. Multi rotor. Rotary wing itu bedanya apa? Kalau fixed wing itu sayapnya tetap. Nah, kalau rotary wing itu sayapnya berputar. Jadi ya jadi sayap itu si propellernya ini ya, atau balik-baliknya. Jadi dikatakan rotary wing karena sayapnya berputar gitu. Terus multi rotor, bisa disebutnya multi rotor. Kenapa? Karena banyak motornya di sini gitu. Jadi, tapi teman-teman mungkin masyarakat kita sering nyebutnya ini drone gitu ya. Tapi it's okay gitu karena memang memenuhi syarat untuk disebut drone. Tetapi yang lebih benar adalah ini adalah jenisnya itu multi rotor secara lebih spesifiknya. Terus keuntungannya ya ini kebalikannya dari fixed wing, tidak memerlukan landasan terbang yang luas ya, karena mau take off dimanapun bisa karena dia terbangnya langsung ke atas. Terus kapasitas pilotnya lebih besar. Kenapa? Karena jumlah motornya lebih banyak. Kalau jumlah motornya lebih banyak, berarti daya angkatnya lebih besar. Terus mudah dalam pengoperasiannya. Teman-teman mungkin ada yang pernah melotin DJI, terus drone-drone lainnya yang mudah ditemukan di pasaran, atau mungkin JJRC lah. Seperti itu kan sangat mudah ya dalam pengoperasiannya ya. Karena ya istilahnya itu kita nggak perlu skill khusus dulu gitu loh. Tinggal kita lihat FPV-nya, tampilannya, bisa maju, mundur, kanan kiri, ya naik ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah ya, seperti itu ya. Tapi ada kekurangannya kurang stabil teman-teman. Ya, karena sayapnya, kalau misalnya ini sayapnya ada 6 nih, 6 sayap itu satunya muternya nggak sama itu pasti akan terjadi apa ya, semacam oleng gitu teman-teman. Jadi tidak seperti yang fixed wing ya, ketika motornya mungkin salah satunya mati itu aman, ya aman turunnya maksudnya tetap ke depan, tetapi turun pelan-pelan. Kalau ini enggak, oleng langsung bisa jatuh cepat, seperti itu teman-teman. Ya, terus makanya kurang aman saat fail safe. Kalau semua motornya mati, langsung jatuhnya ke bawah, brek gitu teman-teman. Terus susah untuk diterbangkan jarak jauh. Memang penggunaan drone yang seperti ini memang tidak disarankan untuk jarak jauh. Kenapa? Karena baterainya boros. Lihat aja yang dikontrol itu ada 6 motornya. Sementara fixed wing itu cuma satu motor yang dikontrol. Makanya itu boros. Biasanya itu saya bikin seperti ini ya. Nanti ada videonya saya tunjukkan, itu cuma mampu terbang selama 10 menit aja. Sementara baterainya ngecas itu sampai 1 jam lebih gitu. Memang boros untuk yang multirotor ini. Cuman dia memiliki keunggulan tadi, lebih kuat ngangkat gitu. Nah terus ini apa itu namanya partnya? Sebenarnya partnya nggak jauh beda sih sama fixed wing. Bedanya cuma ini aja. Kalau tadi fixed wing itu motornya satu, kalau ini motornya lebih dari satu gitu ya. Bisa 3, minimal 3, terus 4, 5, 6, 5 itu jarang ada yang buat. 6 biasanya 3, 4, 6, 8. Biasanya angka-angka genap gitu ya. Karena itu berpengaruh dengan mekanisme perputaran motornya.
Terus ini pertanyaannya, bagaimana drone bisa terbang? Ya, mau muter-muter gitu toh bisa terbang. Ya, terutama ini saya bahasnya itu yang multi rotor ya. Terus saya menggunakan kata drones karena biar lebih familiar aja buat teman-teman gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Misalnya saya anggap aja yang drone yang kuat ini ya, kuat X. Jadi untuk drone yang memiliki empat empat buah motor itu namanya quadcopter. Kalau yang punya 6 buah motor namanya hexa. Kalau ada lagi yang punya 8 buah motor itu namanya octocopter. Kalau cuma punya 3 motor itu namanya tricopter. Nah, kita bahas yang sering dijumpai aja, yang kuat aja. Jadi kuat itu perputarannya itu motornya itu ada 2 arah. Pertama yang counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam dan clockwise atau searah jarum jam ya. Kenapa kok ini dibuatnya berbeda arah ya muternya? Karena kalau ini dibuat searah semua, drone ini itu misalnya ini dibuat CCW semua ya atau counter clockwise semua atau berlawanan arah jarum jam semua, drone ini tuh juga bakal berputar gitu loh teman-teman. Jadi nggak hanya motornya aja yang muter, tapi bodinya juga muter ke berlawanan arah jarum jam. Begitu juga kalau motornya dibuat clockwise semua, drone ini bakal muter sak bodinya, sak kameranya mungkin itu searah jarum jam. Makanya dibuatnya itu berlawanan dan dibuatnya itu silang ya, istilahnya cross gini ya. Itu ada mekanismenya tersendiri. Mungkin kita nggak bahas jauh di sini karena kita fokus ke pemrogramannya aja. Cuman ini for your information saja. Terus dari drone electrical layout-nya, kan itu tadi udah bicara masalah perputaran motor ya. Terus dari elektrikalnya gimana? Tadi seperti sudah dikatakan, ya ini part drone ya. Bagaimana cara merangkai drone? Drone itu sebenarnya isinya apa aja? Seperti tadi sudah dibilang, yang pertama isinya dia ada flight controllernya. Di sini yang terkenal itu flight controller yang bisa diprogram itu namanya Pixhawk. Tetapi selain Pixhawk itu juga banyak. Ada CJR, ada 3DR, ada apalagi ya yang terkenal DJI, itu juga mengeluarkan flight controller atau Black Mamba ya. Cuman kebanyakan flight controller yang dijual di pasar-pasar itu adalah flight controller untuk drone racing ya. Jadi untuk yang drone balap. Sementara untuk yang drone auto itu yang jual itu memang sedikit dan pemainnya juga sedikit. Kenapa? Karena memang kompleks gitu teman-teman. Dan harganya juga cukup mahal gitu ya. Untuk flight controller yang seri ini aja itu harganya itu minimal itu 1 juta teman-teman. Jadi memang kalau riset drone itu juga membutuhkan biaya yang gede juga gitu teman-teman. Nah, dari flight controller ini ya kotaknya ini itu dihubungkan beberapa perangkat pendukung lainnya seperti motor. Nah, motor ini tuh nggak langsung nyambung ke flight controller. Dia nyambungnya ke ESC dulu. Ini ESC. ESC itu Electrical Speed Controller. Jadi pengontrol kecepatan secara elektronik. Gitu ya. Kenapa kok disambung di sini? Karena motor yang digunakan itu motor brushless ya. Motor brushless 3 fase. Jadi nanti dia dayanya itu langsung dari baterai. Sementara untuk kecepatan kontrolnya itu biasa pakai sinyal PWM dari Pixhawk-nya ini. Seperti itu teman-teman. Terus selain itu ada perangkat komunikasi juga. Misalnya kalau pakai remote ini berarti pakai RC receiver ya, remote control receiver. Atau kalau misalnya kita mau autonomous itu ada yang namanya telemetri ini ya. Nanti telemetri juga dibahas. Terus yang terakhir kalau mau autonomous itu acuannya pakai apa teman-teman? Di sini ada kotak ini namanya itu GPS. Jadi drone ini tuh menggunakan acuan GPS untuk tahu terbangnya dia ke arah mana, menuju ke mana. Terus ini titiknya pada latitude longitude berapa, seperti itu teman-teman. Jadi memang acuan yang digunakan ketika drone auto itu adalah si GPS-nya. Terus ini baru bahas tentang trust. Tadi kan kita udah berbicara masalah perputaran motor ya. Nah, di sini itu ilustrasi daya angkat pada motor. Jadi ketika motor ini berputar ya, itu kan akan menghasilkan thrust ke atas ya. Jadi thrust-nya itu tuh istilahnya itu tuh daya angkat ya bahasa awamnya. Tapi kalau bahasa tekniknya itu thrust atau daya angkat. Nah, kalau kita lihat itu ya, anginnya itu kan berembus dari atas ini ke bawah. Sementara daya angkat itu akan naik gitu loh teman-teman. Makanya itu
Dengan demikian itu drone itu bisa terbangnya ke atas. Terus untuk menjaga agar tidak muternya ke kanan terus atau ke kiri terus, makanya digunakan perputaran motor yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini sekedar tahu aja karena kita fokusnya tadi ya di pemrogramannya aja. Terus lalu apa yang bisa jadi dipersiapkan untuk ngoding drone ya? Terus ya, tapi sebelum kita mulai ngoding itu saya mau jelasin dulu bahwa drone itu memiliki ya, perbedaan atau penyebutannya yang dilihat dari cara kontrolnya. Yang pertama manual. Manual itu dikontrol manusia menggunakan remote ya. Yang kedua semi autonomous, berarti dia bisa dikontrol, bisa juga auto. Yang ketiga itu fully autonomous, berarti dia benar-benar full autonomous tanpa ada campur tangan manusia. Mungkin manusia tetap ada di situ, tetapi sebagai apa ya istilahnya itu ketika drone itu error di atas, entah programnya, entah flight controlnya mati, entah ada masalah apa, itu ada manusia yang siap nge-handle untuk ambil remote dan supaya intinya itu menyelamatkan si drone itu biar nggak terjadi hard landing atau crash gitu. Kita biasanya nyebutnya hard landing gitu ya, HL. Nah, terus bahasa pemrograman yang kita gunakan apa sih? Nah, ada dua sebenarnya yang bisa digunakan, Python sama ROS. ROS itu robot operating system, jadi dia sebenarnya sering digunakan untuk pemrograman robot-robot pada umumnya itu biasanya pakai ROS atau pakai Python. Kalau saya sendiri bersama tim itu pakainya Python, karena kebetulan sendiri saya juga programmer Python, jadi saya buatnya pakai Python. Menurut saya juga lebih mudah sih daripada pakai ROS, karena ROS itu terlalu kompleks menurut saya. Tetapi sometimes ya ROS itu lebih powerful dibandingnya Python, karena dia bisa masuk sampai ke hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh Python. Seperti itu. Terus protokolnya, jadi protokolnya itu namanya muffling ya. Nah, jadi protokol muffling ini tuh yang digunakan untuk komunikasi antaranya drone dengan komputer teman-teman atau dengan mini PC teman-teman seperti itu. Nah, terus ini sudah saya jelaskan tadi komunikasi medianya. Kalau teman-teman base-nya wireless, ya itu pakainya telemetri. Jadi telemetri ini frekuensinya 433 MHz ya. Terus apa itu ya? Dari sini tuh ini sudah sepasang biasanya kita beli telemetri itu sudah TX sama RX gitu ya. Jadi ada satu yang dipasang di komputer kita sama ada satu yang dipasang di drone kita. Terus skenario gimana teman-teman? Ya skenario gini, ini flight controller ya. Ya ini saya sedar cerita aja. Flight controller ini namanya Pixel Cube. Ini harganya itu lumayan ini. Kalau bisa buat beli apa ya HP baru ya mungkin harganya sekitar 4,5 juta ini. Oke, terus telemetri ini ya ini kita lihat ya. Kalau kita pakai laptop ya, atau pakai komputer di GCS Ground Control Station itu untuk terhubung ke Pixel ini atau ke drone itu menggunakan telemetri. Jadi benar-benar wireless itu. Terus protokolnya di sini muffling. Ini skenario pertama ya. Yang kedua ya ada skenario dua teman-teman. Skenario dua kita taruh PC di drone-nya itu bisa juga gitu. Jadi taruh PC itu misalnya kita pakai Raspi atau mungkin mini PC yang lain seperti Odroid gitu. Jadi koneksinya udah nggak perlu telemetri teman-teman, tinggal koneksinya pakai serial aja masuk ke si Big Shop-nya. Nanti untuk remote Raspi-nya kita bisa pakai SSH ya kayak biasanya gitu ya, pakai WiFi gitu. Jadi kita tinggal koneksi Raspi aja pakai WiFi. Terus program segala proses itu diproses di dalam Raspi ini. Kalau yang ini tadi proses itu dilakukan di laptop terus dikirim menggunakan si telemetri. Nah, terus kalau nggak punya hardware gimana sih? Nah, kan tadi itu droneku emang development-nya untuk yang autonomous itu mahal ya, teman-teman. Jadi kalau tahun kemarin itu tim riset saya itu menghabiskan uang itu sampai sekitar di atas 30 juta hanya untuk membuat satu drone ya. Itu memang spend money-nya banyak. Karena selain untuk membeli barang-barangnya yang mahal juga sebagai spare part apabila terjadi crash. Karena kan sering banget kalau ada error, misalnya tahu-tahu anginnya kenceng atau mungkin tahu-tahu motornya nggak dicek, itu mesti langsung jatuh teman-teman. Dan itu memang kadang-kadang bikin ya agak-agak frustasi gimana gitulah. Nah kalau nggak ada softwarenya, kalau nggak ada alatnya gampang kok. Kita tinggal install SITL aja di Linux gitu, software in the loop.
Jadi nggak perlu istilahnya kita beli flight control yang mahal-mahal. Nah, di sini ketika kita sudah coba SITL ini dan coba menjalankan programnya di sini, kalau jalan berarti kita pasti bisa menjalankan program itu menggunakan drone aslinya, teman-teman. Tetapi pada SITL ini itu tuh kondisinya tuh benar-benar normal, teman-teman. Dan itu kondisi benar-benar normal itu tidak pernah terjadi, teman-teman. Karena SITL ini kan program ya, dan disimulasikannya itu sebenarnya bisa dikasih anginnya mau berapa, kecepatannya, kayak gitu. Kondisi alamnya gimana itu kadang bisa juga. Nah, tetapi itu pun masih saya anggap normal ya, karena kondisi ketika kita terbangin drone di alam terbuka ya, dimanapun itu di real world, itu benar-benar tidak normal, teman-teman. Jadi mungkin dari sisi softwarenya sudah benar, tapi mungkin dari sisi perhitungan mekanisme dan hardware-nya itu ada yang salah, itu juga pasti akan error gitu. Dan itu nggak kayak error-error misalnya kita jalanin program terus error kita compile ulang, atau error Python kita ganti codingan, ya error itu berarti jatuh dan ya hard landing gitu. Kita harus benerin beberapa komponennya, terutama kalau komponennya pecah gitu berarti kita harus cari lagi, beli baru gitu ya. Terutama yang paling sering apa ya, patah itu masalah di propellernya gitu ya, di balik-baliknya. Terus nah, flag gear. Flag gear ini yang seru, teman-teman. Flag gear itu tuh istilahnya tuh kita bisa lihat drone-nya ya, simulasikan secara 3D gitu ya. Jadi kalau dilihat ini drone-nya ini lagi terbang gitu ya. Kalau SITL itu tuh istilahnya back end-nya, mesinnya si Pixhawk-nya tadi itu atau flight control-nya. Nah, kalau flag gear-nya itu mensimulasikan si flight control-nya itu ke dalam bentuk 3D gitu ya. Jadi nanti kita pakai dua ini ya, jadi kita bisa lihat gimana sih terbangnya, apakah bagus, apakah di programnya masih belok-belok, atau mungkin kita salah program, kan bisa aja terjadi salah program ya. Karena untuk menjalankan program ini, kalau kita nggak ada simulasi ini, langsung pakai drone itu apa ya, resikonya sangat gede, teman-teman. Karena berhubungannya dengan hardware, dan apabila jatuh ya seperti tadi, teman-teman. Makanya kadang kalau saya punya apa ya, pipeline sendiri itu, program yang saya buat itu pasti saya simulasikan gitu. Soalnya kalau nggak gitu saya nggak mau untuk terbang, karena ya itu, teman-teman, banyak yang harus dikeluarkan kalau terjadi crash. Nah, terus ini SITL arsitekturnya ya. Jadi dia itu apa itu namanya, mesimulasikan si ini arducopter itu flight controlnya gitu ya. Terus untuk koneksinya ke flight gear-nya itu ya ini uh, networknya aja pakai port UDP 5602. Flight gear-nya juga sama. Terus untuk ke telemetrinya ya, telemetrinya itu dia pakai port TCP 5763. Nah, nanti kita tuh berada di sisi ini, other GCS ini. Jadi kita mau koneksikan si Archicopter ini tuh menggunakan komputer kita, gitu ya. Nanti caranya gimana? Ada kok contohnya, santai aja. Nah, instalasinya seperti ini, teman-teman. Jadi memang instalasi di sini tuh lama, teman-teman. Kalau kadang tuh saya tuh sering install ini tuh beberapa jam gitu ya, sampai 3 jam mungkin untuk melakukan tahap instalasi ini aja. Karena yang pertama itu mungkin koneksi saya yang lambat juga ya. Kadang tuh lama di cloning ininya, cloning si repositorinya GitHub ini, RV Pilot ini, itu kadang lama juga. Terus ketika kita update ya, update ini rekursif kan berarti update semuanya itu gak membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kalau teman-teman udah selesai tahap ini, ada yang lebih lama lagi, yaitu tahap instalasi modulnya. Nah, instalasi modulnya sih tinggal jalanin file bus-nya aja ya. Tapi di sini tuh ada download firmware-nya dari si flight control-nya. Jadi firmware flight control-nya ini kan di-download dari website resminya. Terus akan disimulasikan. Nah, pas proses download-nya ini tuh lama ya. Mungkin karena servernya yang jauh ya. Jadi kadang kalau pakai koneksi, saya coba beberapa koneksi entah di kontrakan ataupun di kampus ataupun di rumah, itu kadang juga pakai koneksi apapun tuh kayak lemot gitu ya. Mungkin saya mungkin kurang tahu juga sih masalah koneksinya seperti apa ya. Terus habis itu yang terakhir itu kita install flag gear-nya. Nah, flag gear itu tuh lumayan berat juga sih untuk apa itu instalasinya. Dia tuh sekitar berapa ya? Satu giga sampai 1,5 giga kalau nggak salah itu. Jadi kayak install game sih sebenarnya. Flag gear itu bisa digunakan untuk simulasi atau nge-game gitu.
Oke, lanjut aja. Terus jalankan flag gear-nya sama SITL-nya ini fg_quad.sh itu untuk menjalankan si flag gear-nya. Nanti dia akan keluar gambarnya si drone-nya secara 3D, atau mungkin kalau fg plan ya, plan itu nanti berarti yang keluar itu pesawat objeknya 3D. Nah, terus untuk ardukopternya ini ya, untuk ardukopternya ini itu adalah SITL-nya gitu ya. Jadi software in the loop-nya atau flight control-nya ini dijalankan dengan perintah seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kalau udah let's make it autonomous. Nah, tadi kan kita udah bicara soal flight controller, udah bicara soal simulasinya ya. Cuman belum tahu nih ngodingnya gimana, ngodingnya pakai apa. Nah, tadi kan udah cuman tahu ngodingnya pakai Python, tapi dari tadi yang dibahas belum ada Python-Pythonnya. Nah, di sini kita bahas. Jadi kita pakai namanya drone kit. Drone kit itu library ya, library di Python yang istilahnya itu mempermudah kita untuk melakukan konfigurasi ya terhadap drone yang akan kita terbangkan. Jadi si drone kit ini tuh di dalamnya itu udah menulis juga library dari protokol muffling itu. Jadi ketika kita memerintahkan si drone ini untuk terbang itu jadinya lebih mudah gitu loh, nggak harus dari awal benar-benar bahasa yang dekat dengan mesin gitu. Jadi kita tinggal pakai Python aja, terus pakai fungsi aja, terus habis itu tinggal terbangin aja, udah gitu aja. Lanjut, terus instalasi drone kitnya. Nah, di sini itu untuk instalasi drone kitnya itu sama seperti instalasi library Python pada umumnya ya. Jadi di sini ya, pertama kali kita pasti harus punya Python PIP dulu atau paket manajernya Python, terus Python dev, ya, terus mulai masuk ke instalasi drone kit-nya. Nah di sini selain drone kit yang diinstalasi, kita pakai MavProxy dan PyMavLink ya. Jadi PyMavLink itu dibutuhkan untuk drone kit-nya juga. MavProxy ini nanti kita akan membuat semacam proxy ya, proxy untuk istilahnya memperantarai antara si GCS kita dengan si SITL itu. Terus untuk programnya ya, programnya teman-teman itu nggak perlu harus ngodingnya dari awal gitu ya. Sebenarnya program untuk terbangnya itu udah ada teman-teman. Teman-teman tinggal clone aja dari si example code-nya di DroneKit Python ini. Nanti di contohnya ada. Terus jalankan program sederhananya ya. Python bla 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 ya. Lah, sintaknya ini nanti saya bahas juga ya. Tenang aja. Untuk menjalankan program autonomous drone kit-nya ya tinggal ini. Python simple photo.py main connect. Nah, koneksi ini adalah koneksi IP-nya dari SITL kita. Tadi kan ketika di blok diagramnya arsitektur dari SITL itu kan other GCS itu ada port UDP 14550 nih. Nah, kita koneksikan ke itu. Jadi karena memang SITL-nya saya jalankan di lokal, makanya saya pakai localhost. Nah, setelah dibuka itu tampilannya kayak gini ya. Jadi sebelah kanan itu adalah SITL-nya, sebelah kiri adalah flag gear-nya. Oke, ini saya udah bikin video simulasinya ya kemarin, bisa dilihat aja ya, saya lihat ya. Ya, jadi di sini saya pakai tiga terminal ya, karena kita harus membuka SITL-nya, membuka flag gear, dan yang terakhir itu menjalankan program dengan Python-nya. Terus instalasinya yang tadi udah ada di PPT sih ya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Ya cepetkan aja ya. Nah di sini kita jalankan terlebih dahulu flag gear-nya ya. Ya FG Quad View.exe. Ini flag gear-nya ya. Nanti kita pakai drone quadcopter bentuknya. Ya. Nanti tampilannya loadingnya seperti ini ya, udah gambar pesawat ya. Jadi kebetulan ini tuh saya jalankan di VirtualBox saya karena komputer kerja saya pakainya Windows. Nah, terus saya forward X11-nya ke SSH putih saya. Nah, udah selesai, ini udah keluar gambar drone-nya.
Habis itu kita jalanin SITL-nya ya. SITL itu pakai tadi simvehicle.py. Tapi jangan lupa masuk ke direktori Archicopter ya. Kenapa? Karena kita memang ingin mensimulasikan flight controller untuk si kopternya. Nah, perintahnya simvehicle.py main L. Main L itu tuh location. Nah, KSFO itu berarti itu dia itu nama bandaranya. Jadi kita pakai lokasinya itu di bandara KSFO itu kalau nggak salah San Francisco deh kalau nggak salah. Terus tadi ada main konsol itu menampilkan konsol ya. Ini konsolnya yang di belakang ini sama map. Nah, mapnya itu ini. Oke, jadi ini kelihatan ini kopter kita tuh sekarang posisinya di ini ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu kita kan uh, udah ngeklon itu ya, ngeklon Python-nya, ya. Udah ngeklon tadi kitnya. Di situ di file example yang seperti dicontoh di PPT itu kita jalankan simple.py gitu ya. Nah, ini isi di dalam simple.py-nya ya teman-teman. Jadi pertama-tama itu memang ada koneksi dulu, koneksi antara si program ini dengan si flight control-nya dengan SITL-nya tadi. Lanjut. Nah, di bawah ini ada fungsi arm and take off. Arming itu tuh istilahnya itu kalau teman-teman naik motor itu starternya dia, teman-teman. Motor di starter. Nah, kalau take off ini berarti kopternya itu take off ya. Dia sudah naik gitu. Terus angka di dalam take off ini tuh ketiganya atau kita nyebutnya tuh altitude. Terus habis itu ada parameter vehicle airspeed. Jadi vehicle airspeed itu kecepatan drone-nya. Ya. Nah, kecepatan untuk drone itu ada dua, ada airspeed sama ground speed. Ya. Cuman biasanya lebih sering dipakai itu airspeed. Berarti airspeed itu kecepatan ketika drone itu ada di udara. Nah, untuk yang bawahnya ini ada location global relatif. Location global relatif itu intinya itu kita memasukkan letak GPS tujuan kita. Jadi kemana sih lokasinya? Nah, misalnya tadi itu yang biru ini tuh jadi tujuan saya. Kalau di mapnya SITL ini, ketika kita klik di sini, maka akan muncul silang biru. Terus akan keluar informasi latitude sama longitude. Nah, nilai inilah yang dimasukkan di tadi location global relatif. Dan di sini sudah saya isi ya, kalau saya nah ini sudah saya isi dua. Jadi yang satu itu namanya latitude. Latitude itu kalau dalam bahasa Indonesia itu uh, garis bujur. Terus kalau longitude itu kalau dalam bahasa Indonesia garis lintang seperti itu. Jadi kita masuk garis bujur sama garis lintangnya. Terus yang di belakang ini itu adalah ketinggiannya 5 itu berarti 5 meter atau altitude-nya 5 meter. Kayak gitu teman-teman. Terus kita play aja. Nah, tadi terus jadi intinya di sini tuh kita mau menjalankan kopter ini ya ke lokasi 2 terus balik lagi ke home. Jadi apa itu di sini ada flight mode-nya namanya RTL. RTL itu return to launch. Berarti dia kembali ke tempat di mana dia launch-nya atau tempat di mana dia take off-nya tadi. Oke. Ya. Jadi karena tadi drone-nya itu ada GPS-nya, makanya saya juga pakai GPS. Untuk jalan-jalannya tinggal Python, main pen connect. Nah, tadi kan sudah jelaskan 127 ya lokal host, terus portnya 11550. Nah, ini udah koneksi. Nah, motornya udah mulai arming, motornya udah mulai terstarter ya. Terus ini udah take off. Nah, ini kita lihat ini dia bergerak di tampilannya di SITL-nya. Terus untuk di flight gear-nya dia juga bergerak seperti ini. Cuman agak lama aja sih di flight gear-nya karena memang mungkin masalah kiranya. Jadinya ya seperti ini. Cuman ini mah ada dia bergerak. Nah, terus dia ada turning point-nya karena kita pilih lokasi yang lain ya. Lokasi yang lainnya. Dia juga bergerak juga. Nah, setelah dia sampai di lokasi kedua, dia bakal balik lagi ke home. Ya, atau istilahnya RTL, Return to Launch gitu ya. Nah, dia balik ke home gitu. Ya, ini dia balik ke home, udah boleh ke home.
Oke. Nah, kalau udah gini, berarti tandanya tuh monthly-nya sudah pesan yang kita ingin kirimkan sudah semua terkirim, tinggal si drone-nya menyelesaikan aja. Gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau sudah sampai di home, dia bakalan landing lagi. Jadi kembali ke posisi awal. Seperti itu teman-teman. Oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah video drone saya ya yang saya program untuk apa itu namanya untuk kebutuhan riset dan lomba. Jadi ini sudah auto. Jadi kalau di drone yang saya buat ini itu semuanya itu tidak dikendalikan oleh remote. Jadi remote itu hanya digunakan untuk backup saja. Nah, ini misinya itu untuk melakukan dropping barang. Terus drone ini sudah dikombinasikan dengan computer vision ya, dan perangkat localization untuk positioningnya. Jadi dia sudah lebih tepat. Nah, dia bakal ngedrop barang itu, jadi dia tugasnya delivery. Dan ini semua ini saya di pojokan ini ya, lagi mantau monitoring drone-nya dari laptop ya. Seperti itu. Jadi dia mendeteksi warna oranye ini, lalu setelah menentukan titiknya yang tepat, dia bakal melakukan dropping si balok-balok ini. Seperti itu ya teman-teman. Ya, ini saya cepatkan aja, karena misinya cuma lebih kurang lebihnya seperti itu. Dia dropping lagi. Terus ini juga dropping, jadi dia droppingnya bolak-balik. Yang penting si barang yang di drop itu harus masuk ke kotak oranye ini, gitu ya. Jadi memang drone ini bisa dikombinasikan dengan apapun teman-teman, termasuk dengan mungkin AI atau mungkin dengan computer vision, itu sangat-sangat memungkinkan seperti itu teman-teman. Terus sama, masih sama. Nah ini terakhir dia landing ya. Landingnya itu di tadi kalau di apa itu simulasi itu kan modenya ada RTL ya, return to launch. Nah, ini juga pakai return to launch. Dia kembali ke lokasi tadi di ini ada tulisan home, warnanya biru. Ini juga pakai deteksi warna juga. Nah, dia akhirnya turun seperti itu nanti. Terus untuk tampilan drone-nya ya, itu tadi tampilan dari bawah ya. Kalau tampilan dari atas itu seperti ini teman-teman. Jadi ini sebentar. Nah, ini tampilan dari FPV-nya, dari drone-nya di atas. Nah, seperti ini. Ini koneksi saya pakai FPV ya, kamera FPV, makanya agak noise gitu. Nah, lalu dia ini ngedrop ya. Setelah deteksi, dia bakal dropping barang. Nah, tampilannya kalau dari atas kurang lebihnya seperti itu. Ini juga sama. Pokoknya ini pakai computer vision. Cuman gambarnya dari computer visionnya sih ada gitu ya. Cuman ini ya saya tayangkan karena kalau dari computer vision itu gambarnya terlalu putus-putus gitu. Nah, oke, ini seperti ini. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Ini drone-nya sedang memposisikan diri untuk tepat di atas gambar oranye ini atau kotak oranye ini untuk menjatuhkan barang itu. Nah, itu juga ini sama. Terus dia bakal dropping. Nah, itu dropping lagi. Itu kalau saya itu di sebelah kiri sini ya, yang banyak barang-barang itu saya di situ memantau di drone-nya ini melalui programnya, pergerakannya, atau kestabilannya, seperti itu. Media landing. Oke, ya, seperti itu. Oke, itu. Terus kalau udah bisa buat drone nih, kayak tadi nih, buat apa drone-nya? Ya, banyak sih manfaatnya drone ya, teman-teman. Apapun yang membutuhkan transportasi udara, semuanya bisa dipakai drone. Jadinya seperti itu. Yang pertama ini ya, mungkin sudah diterapkan di Amerika gitu ya. Itu ada kepolisian, itu pakai drone ya.
entah buat mencari tahu misalnya ada kasus perampokan atau kasus penjabretan ya, itu pakai drone itu buat ngejar. Jadi drone itu lebih dulu pastinya karena dia jalannya di atas dan sudah digunakan AI ya, terutama di computer vision-nya ya. Object tracking-nya itu mungkin sudah pakai algoritma AI ya, mungkin CNN kayak gitu ya. Terus mapping, ini yang sering banyak digunakan. Jadi mapping itu misalnya gini, teman-teman misalnya pengusaha tambang atau pengusaha perkebunan. Nah, teman-teman tuh mau mapping daerah perkebunannya teman-teman. Itu biasanya pakai drone teman-teman. Kalau perkebunannya nggak terlalu gede, ya itu bisa pakai drone yang multirotor jenisnya. Tapi kalau perkebunannya gede itu biasanya pakai yang fixed wing seperti itu teman-teman. Terus untuk pembuatan film, ya, jadi banyaklah sekarang. Bahkan untuk teman-teman kalau suka videografi itu kan pakai drone ya sering-seringnya ya. Sebenarnya sih lebih gampang itu daripada teman-teman susah-susah ngeremotin, bikin aja auto gitu ya. Terus teman-teman syuting di bawahnya. Jadi yang kontrol itu si komputernya teman-teman, murni gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bolak-balik harus lihat remote, terus harus acting gitu ya. Itu lebih enak. Terus pengiriman barang gitu. Ini yang paling sering ya dilakukan, yang pakai itu salah satunya tuh Amazon ya. Udah pakai di Amerika untuk menghantarkan barang ya. Jadi drone ini bakalan apa ya, membawa barang dari si tokonya itu. Kalau contohnya mungkin Tokopedia itu si penjualnya itu punya landing pad-nya yang tadi H itu. Nah di situ nanti drone akan mengambil barangnya dan si drone itu juga akan menurunkan barangnya di rumah customer yang dituju ya, di mana dia pakai GPS juga. Ya, jadi si customer memberikan letak lokasinya, nanti di situ si drone itu akan mendeteksi si landing pad-nya di mana, lalu ngedrop si barang yang dibawa ini juga. Seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir ini yang lagi hype ini, sebenarnya drone untuk menyemprot disinfektan ya, terutama di kala wabah-wabah COVID ini. Sebenarnya sangat mudah dan sangat memungkinkan untuk dibuat ya, karena penyemprotan disinfektan dari udara itu ya, itu menurut saya itu lebih murah dan lebih penyebarannya lebih bagus juga, karena untuk ke bawahnya ini itu mendapatkan angin juga sih, pengaruh angin juga yang dihasilkan dari perputaran motor yang di atas itu teman-teman. Jadi penyebarannya lebih rata seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Ya, ini foto saya dengan tim riset saya ya. Ini ya di tengah ini drone saya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Silahkan. Bisa kalau ada yang ingin bertanya. Bro. Thank you Mas Gulo. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait programming autonomous drone. Atau mungkin materi ini awam ya, karena memang jarang orang yang membahas ini, karena sebenarnya sih kalau teman-teman bisa programming autonomous drone, banyak pekerjaan itu atau startup drone itu sudah banyak gitu teman-teman, karena memang drone itu teknologi masa depan gitu loh. Nah makanya itu mungkin dengan materi yang awam ini saya pikir teman-teman bisalah untuk belajar, karena yang belajar ini masih sedikit, tetapi lapangan kerjanya juga banyak gitu loh teman-teman. Kalau di Indonesia itu salah satu startup drone itu namanya Aeroterra ya, Aeroterra. Dia ada drone yang fixed wing sama multirotor kayak gitu. Jadi memang mungkin ilmu-ilmu ini tuh lebih mendekatinya ke arah elektrikal dan mekanis. Cuman saya elektrikal dan mekanis di belakang drone autonomous itu juga, ada beberapa orang programmernya gitu. Seperti di tim saya ini itu isinya itu teman-temannya kebanyakan dari mekanik dan elektrikal. Yang program itu cuman saya sama teman saya yang di sebelah kanan saya ini aja. Seperti itu sih. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, entah tanya apapun yang berkaitan dengan drone, mulai dari gimana sih kok bisa gitu, harganya berapa, atau seperti apa. Oke, terima kasih, ada pertanyaan nih dari Mas Adi. Ya, silakan Mas, bisa dijawab Mas. Waktu di udara saat ada angin, apakah ada sensor khusus yang berdeteksi? Oke Mas, terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi di flight controller itu tuh ada sensornya, ada banyak sensor Mas. Jadi mungkin ketika ini saya keluarkan aja, ketika ya flight controller, sebentar saya cari ini.
Nah, di sini tuh ada banyak sensornya, Mas, isinya. Di pisoknya ini tuh ada banyak sensornya. Mulai dari sensor barometer, terus akselerometer, terus magnetometer, itu semuanya tuh ada di sini. Nah, ketika di atas ya, ketika ada angin ya, itu tuh biasanya pertama angin itu terdeteksi oleh barometer. Barometer kan tekanan udara. Jadi ketika ada angin pasti tekanannya juga berbeda. Terus yang kedua, akselerometer itu akan memantau ya, apakah ada pertambahan pergerakan ya. Misalnya drone ini ke arah utara, tapi ada angin kenceng ke arah selatan gitu ya. Berarti kan ada perlawanan arah ya, perlawanan arah gaya ya. Jadi si angin ini kan memberikan gaya tolak dari drone itu. Makanya itu akselerometer membaca, oh ini ada gaya tolak dari angin. Nah, di situ akselerometer bakal memerintahkan si pickshopnya ini, si flight controlnya itu untuk menambah kecepatan di motornya supaya bisa mengimbangi si drone-nya itu ketika di udara. Jadi benar-benar apa ya, safe gitu loh. Yang penting apa? Yang pertama drone itu ada namanya itu COG. COG itu Center of Gravity. Jadi titik tengah gravitinya itu harus berada di titik tengah si drone ini, tidak boleh ada di kanan, kiri, depan maupun belakangnya seperti itu. Dan pastikan semua motornya aman. Semua motor aman maksudnya kecepatannya nggak beda dan nggak ada motor yang error. Seperti itu aja. Pasti kena angin pun juga aman. Gitu Mas. Terima kasih Mas Adi. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya, masih 4 menit lagi. Terima kasih Mas Gulo. Saya sebenarnya ada pertanyaan sih. Kalau Oh memang ya, teman-teman yang lain belum ada. Oh ini udah ada yang bertanya nih Mas dari Mas Huda. Kalau buat flight controller sendiri terlalu ribet atau sangat memungkinkan nggak Mas? Kalau sama mau buat otonomous memadamkan api, itu sensor yang dipakai sensor panas atau sensor warna aja cukup? oke Mas. Jadi untuk buat flight controller itu sebenarnya agak ribet, Mas, tapi sangat memungkinkan. Di tempat riset saya di Dirgantara Pens itu sebenarnya sudah ada yang riset flight controller. Jadi dia sudah membuat flight controller sendiri. Cuman memang masih ada semacam errornya lah, karena memang harus perhitungannya harus tepat, Mas. Antara perhitungan PID-nya atau perhitungan sensor-sensornya ketika terjadi angin itu tadi seperti apa, memerintahkan flight controlnya untuk drone itu apakah harus menambah kecepatan atau seperti apa, itu benar-benar sangat memungkinkan, Mas. Terus memadamkan api dulu kebetulan tim saya juga pernah buat, itu saya pakainya cuman sensor kamera, saya cuma pakai kamera Mas, tapi kamera ini saya tutupin pakai apa ya, semacam kaca film yang warna gelap gitu. Jadi ketika ada nyala api ya kan terang warnanya itu, lah itu saya deteksi warnanya jadi warna merah, lah tinggal saya posisikan drone saya itu di atasnya dia, lalu membuat mekanisme untuk penyemprotan airnya, ya supaya mati si apinya itu. Seperti itu Mas mungkin. Iya Mas, ada mungkin cukup ya Mas itu atau Oke, terima kasih Mas Huda. Ini ada pertanyaan nih Mas dari Mas Dwi Priambodo. Pada oke. saat beban bertambah dan berkurang pada fully autonomous, apa otomatis menyesuaikan ketinggian yang diperlukan? Baik, terima kasih Mas Dwi Priambodo. Jadi misalnya aja kayak gini, kita bawa seperti tadi muatan ya. Kita muatannya misalnya 5 kilo, kita angkat. Nah, misalnya muatan ini dibuang di udara gitu ya. Nah, ketika muatan ini dibuang ketika muatan ini diangkat ya, diangkat ke udara. Misalnya kita tetapkan ketinggiannya 5 meter. Nah, drone ini akan memaksakan motornya untuk misalnya berputar lebih cepat supaya itu daya angkatnya itu sesuai dengan ketinggian yang kita atur. Misalnya ketinggian 5 meter itu daya perputaran motornya katakanlah misalnya 1000 ya, 1000 rpm, 10.000 rpm, misalnya 10.000 rpm itu untuk mengangkat beban 5 kilo itu dalam tinggi yang 5 meter. Nah, ketika beban ini dilepas, otomatis apa itu namanya, drone ini kan akan membuang muatannya dan motornya yang tadi 10.000 rpm itu kan mungkin saja ketika bebannya hilang, drone itu kan akan naik lebih tinggi lagi. Nah, ada fungsinya sensor barometer itu juga untuk istilahnya itu menahan. Jadi ketika drone ini mau naik ya, mau naik istilahnya setelah buang beban 5 kilogram itu dengan kecepatan motor yang 10.000 rpm itu akan dibatasi. Jadi semacam nanti agak turbulensi sedikit, drone-nya tetap agak naik ke atas lagi, tapi bakalan turun pelan-pelan ke bawah. Jadi menyesuaikan ketinggiannya itu otomatis karena ada sensor
barometernya itu. Sehingga ketika mau ada muatan maupun tidak ada muatan, itu akan terbuang dan otomatis perputaran motornya dikontrol oleh flight controller. Mungkin seperti itu, Mas. Ada feedback nih, Mas. Oh ya, Berarti daya listrik yang diperlukan dinamis ya, Mas? Atau mirip kursi kontrol di mobil berarti ya? ya. Jadi daya listriknya itu sebenarnya dinamis, Mas. Jadi drone yang mengangkat beban yang lebih banyak itu biasanya memang dayanya lebih gede juga. Karena perputaran motornya juga lebih berat juga dan lebih cepat juga. Makanya itu bisa saja ketika kita ngangkat 5 kg itu yang biasanya flight time kita bisa 10 menit, itu mungkin bisa juga jadi 5 menit. Jadi berkurang setengahnya gitu. Jadi memang benar-benar perhitungan daya ini ada caranya sendiri kok, teman-teman. Jadi banyak kok di internet, cari aja perhitungan daya drone atau mungkin pakai e-calc gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu sudah ditutup ya pertanyaannya ya. Terima kasih Mas Mario Gula udah berbagi dengan kita. ya, Ini sama-sama. sebenarnya sesuatu yang baru, Mas. Saya nggak pernah belajar beginian, walaupun di kampus sering lihat. Oke, terima kasih Mas Gula untuk kesempatannya, sudah juga mau berbagi ilmu dengan kita. Saya ucapkan dengan panitia juga mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup pada sesi siang hari ini, sebelum kita break, mungkin ada closing word dari Mas Gula. Oke, baik. Ya teman-teman, closing word saya sih yang penting teman-teman meskipun di rumah tetap bisa gerak dari rumah, lakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Ketika mungkin tim medis dan para aparat di luar sana sedang menangani corona di gugus depan, kita yang sebagai programmer mungkin kita bisa melakukan hal lain juga yang bermanfaat untuk membantu menangani wabah COVID-19 di Indonesia. Salah satunya dengan acara-acara seperti ini atau sharing ilmu. Gitu, Mas. Terima kasih.